Kita semua merasa senang ketika hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Tetapi, bagaimana jika sebaliknya terjadi dalam hidup kita? Hidup kita tidak menentu. Kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Terkadang kita terbelenggu dengan berbagai masalah dalam hidup ini. Di saat semua ini terjadi dalam hidup kita, masih sanggupkah kita untuk bersyukur dan berdoa? Marilah kita temukan jawabannya melalui pelajaran rohani dengan judul Bersyukur, alasan untuk bersyukur dan berdoa. Bersama saya, Pendeta Ranap Situmeang, ada dua narasumber hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, Pendeta Kurnedi, beliau adalah Direktur Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur. Selamat, apa kabar Pak Pendeta Kurnedi? Salam, puji Tuhan, baik-baik semuanya. Yang kedua adalah Pendeta Abri Santoso, beliau adalah Direktur Penerbitan Conference Jawa Kawasan Timur. Selamat datang dan salam Pendeta. Shalom, selamat Tuhan berkati, terima kasih dan juga shalom buat semua pemirsa. Pelajaran rohani kita akan semakin berkuasa mengubah hidup kita bila mana kita awali dengan doa. Itulah sebabnya dengan hormat kita undang Pendeta Kurnedi untuk mengawali dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga, segala puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana saat ini kami akan bersama-sama belajar sekolah Sabat. Kiranya Tuhan yang berkarya atas kami, baik kami yang di studio maupun para pemirsa, sehingga melalui kesempatan ini kami semakin siap menyambut Kristus yang semakin segera datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, selain Yesus Kristus, tokoh utama dalam pelajaran rohani kita pada saat ini adalah Paulus. Paulus sangat erat dengan jemaat Filipi dan juga jemaat Kolose. Pauluslah yang mendirikan jemaat Filipi. Namun karena Paulus membela dan meninggikan Injil Kristus, ia harus dipenjarakan. Dan dari penjara ia menulis surat kepada jemaat Filipi dengan kata-kata ucapan syukur dan doa. Seperti apa pelajaran rohani dari pengalaman Paulus ini? Terbelenggu di penjara, tetapi tetap bersyukur dan berdoa. Dan apa respon dari jemaat Filipi? Pendeta Kurnedi boleh menjelaskannya. Ya, salam semuanya. Memang hal yang menarik di dalam pembahasan ini yaitu mengenai bersyukur dan berdoa. Bahkan Rasul Paulus selalu mengawali surat-suratnya dengan salam kemudian bersyukur. Rupanya bersyukur ini menjadi satu poin yang sangat penting dalam kehidupan Rasul Paulus, dan beliau juga sangat merindukan agar kita semua umat Tuhan juga melakukannya. Kenapa? Karena dalam buku kita dikatakan Rasul Paulus ini mengalami kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Bahkan kasih karunia Allah itu seringkali dinyatakan dalam cara-cara yang malaikat pun itu tidak dapat memahaminya. Sehingga meskipun Rasul Paulus di penjara pun, dia bukan mengeluh, melainkan tetap bersyukur. Nah inilah yang luar biasa. Rupanya, rasa syukur ini sangat mempengaruhi juga bagaimana konsep kehidupan kita. Nah di dalam Rasul Paulus ini, dia memandang bahwa kenapa dia bersyukur, ini seumpama penghargaan kepada orang tua yang sudah melakukan yang terbaik untuk anaknya, dan itulah anak menghargai apa yang orang tua sudah
lakukan. Sehingga karena Rasul Paulus ini sudah merasakan bagaimana Kristus melakukan yang terbaik untuk dirinya, maka di dalam kehidupannya selalu rasa syukur ini yang ada. Dan rupanya dengan rasa syukur ini sangat mempengaruhi juga pengalaman hidupnya, sehingga saat tadi ya dia di penjara pun dia tidak memandang penjara itu sebagai sesuatu yang menyedihkan, tetapi dia juga merasakan bahwa saat dia ada di penjara, Tuhan yang sudah melakukan yang terbaik itu pun dia menghendaki untuk dia di penjara, pasti ada maksud yang terbaik. Sehingga jiwa-jiwa orang-orang yang ada di penjara itu, para penjaga penjara dan orang-orang yang lain itu dipandang ini ada proyek Tuhan di sini. Mereka ini saat dipertemukan dengan orang-orang yang ada di penjara ini karena ada maksud Tuhan agar mereka pun juga bisa menerima kasih karunia itu. Dan dari situlah kemudian karena Rasul Paulus tetap bersemangat, tetap bersyukur, maka juga mempengaruhi para umat Tuhan yang lain untuk tetap semangat. Jadi rupanya rasa bersyukur ini sangat penting dalam kehidupan kita, selain menguatkan kita sendiri dan kita memiliki konsep yang benar tentang Tuhan itu, khususnya kasih karunia-Nya itu, dan berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, Oke. Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Dengan kata lain, hendaklah doa-doa kita menjadikan kasih semakin melimpah dan semakin mampu kita membedakan mana yang baik. Dan ada kuasa doa dan motif doa kita untuk orang lain yang ditekankan oleh Paulus. Terima kasih Pendeta atas penjelasannya. Kemudian kita tahu bahwa setelah dari jemaat Filipi, Paulus beralih ke jemaat Kolose. 30 tahun setelah kematian Kristus, Paulus sudah mengatakan bahwa Injil telah berkembang di seluruh dunia. Lalu seperti apa buah Injil dan seperti apa kuasa doa sehingga akhirnya Paulus berkata, mengucap syukurlah. Pendeta Abri, boleh dilengkapi kira-kira penjelasan bagaimana semuanya ini? Ya, terima kasih Pendeta Setumia. Kita melihat bahwa jemaat Kolose berbeda dengan jemaat Filipi. Jemaat Filipi sangat dekat dengan Paulus, tetapi jemaat Kolose tidak. Maka dia katakan dalam bagian awal pasal 2, Paulus katakan bahwa tidak mengenal dekat dengan jemaat Kolose, tetapi dia memberikan salam yang sama kepada jemaat Kolose. Yang luar biasa adalah dia menyampaikan 3 hal yang dia lihat. Walaupun dia katakan sebelumnya adalah iman, pengharapan, dan kasih yang diberikan kepada jemaat sebelumnya, dia katakan juga bahwa iman itu dalam Kristus ada juga di jemaat Kolose. Kemudian yang kedua, oleh karena pengharapan yang sama juga dikatakan kembali, seperti jemaat Filipi, maka jemaat Kolose dengan pengharapan surga juga akan mendapatkan berkat Tuhan oleh karena kasih di dalam jemaat Tuhan. Dan juga akan menghasilkan buah iman yang luar biasa. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 6, dikatakan bahwa pemberitaan Injil yang dilakukan, ini 300 tahun setelah Yesus. Setelah Yesus, 300 tahun setelah itu, dikatakan Injil sudah sampai ke seluruh dunia. Dia bersyukur dengan itu. Dia mengucapkan syukur oleh karena kuasa yang Tuhan berikan kepada jemaat Kolose, dan kuasa doa yang dia rasakan pada waktu itu. Bagaimana dia menyatakan bahwa rasa syukur itu adalah sebuah doa. Dan ada sebuah hal yang disampaikan oleh seorang penulis yang bernama Carson. Carson ini dia mengatakan ada banyak kebutuhan jemaat. Kebutuhan apa? Kebutuhan penginjilan, kebutuhan akan orang yang punya integritas dalam bidang seksual, seorang integritas, seorang pemimpin yang baik, dan juga pemikiran alkitabiah yang lain-lain. Tetapi yang paling dibutuhkan adalah orang yang sangat mengenal Allah. Dan dikatakan bahwa orang yang mengenal Allah dengan baik, maka dia akan terus-menerus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana ucapan syukur adalah suatu hal yang luar biasa. Satu lagi, seorang yang bernama Robert Emmons, seorang psikolog,
Dia juga mengatakan bahwa ada sebuah kisah yang disebutkan tentang seorang ibu yang bernama Emons, yang ia menderita penyakit yang jarang dialami oleh banyak orang, yang penyakit disebutkan sebagai penyakit pasca polio, bahwa ia mengalami hal yang terbaik. Dia saksikan, ibu ini maksudnya, dia menyaksikan bahwa salah satu pengalaman rasa bersyukur saya yang paling dalam adalah ketika kelahiran anak pertama saya. Karena seperti tidak mungkin saya bisa punya anak, tapi saya bersyukur. Bahkan perawat pun terperanjat, mereka terkagum bagaimana saya bisa mempunyai anak. Dan lebih dari itu, saya bersyukur oleh karena bagaimana mungkin Tuhan, apakah saya bisa membesarkan anak saya dengan satu tangan? Tetapi perawat-perawat itu pun kagum, saya bisa membesarkan anak saya dengan satu tangan. Dan luar biasa adalah rasa syukur saya adalah saya bisa membesarkan anak saya dikala saya mengalami sakit yang dokter pun pikirkan saya tidak bisa punya anak. Tetapi saya akhirnya punya anak, bisa membesarkannya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu rasa syukur yang dalam, itulah yang memperpanjang usia saya. Saya lihat kesaksian yang indah, rasa syukur merupakan pengalaman yang indah yang harus kita nikmati dalam doa kita. Begitu Pendeta Sofian. Oke, terima kasih Pendeta Abri. Tentunya kita sangat diberkati dengan pelajaran ini oleh karena banyak pengalaman dalam hidup ini yang kita tidak mengerti, susah, duka, sakit penyakit, ataupun penderitaan-penderitaan yang lain yang kita alami. Ingatlah, Tuhan kita Yesus sudah mengalami sebelumnya, hambanya Rasul Paulus pun mengalami, dan mereka tetap mengajarkan kita dua kata yang sangat penting, bersyukur dan doa. Itulah sebabnya kita sangat diberkati dengan pelajaran ini. Mungkin ada closing statement dari Pendeta Kurnedi dan nanti dari Pendeta Abri. Ya, terima kasih Pak Pendeta Situmea. Untuk closing statement saya ingin membacakan ayat hafalan kita di Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 yang menyatakan demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan Yesus tentunya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi dialah yang awal dan yang akhir bagi jagat raya ini, juga dalam kehidupan kita. Kita yakin Tuhan yang mengawali segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan itu adalah suatu yang terbaik. Maka jika kita bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, maka apapun tantangan kehidupan itu, kita akan meraih kemenangan sesuatu yang terbaik. Demikian Pak Pendeta. Amin, amin. Pendeta Abri? Ya, jadi kita bisa membuat rencana, tetapi rencana kita bisa gagal. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu hidup kita harus mengikuti rencana Tuhan. Dan ketika kita mengikuti rencana Tuhan, maka kita bisa berdoa dan bersyukur selalu. Dengan doa dan syukur kita, dan ingat, dalam kehidupan dunia ini yang tidak menentu, maka doa dan rasa syukur itu membuat iman kita teguh, dan membuat kita semakin sehat, dan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita ini bergantung kepada banyak orang, bergantung pada hal yang lain, ingatlah, kita harus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Karena ada banyak hal yang gagal, tetapi tanpa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Oke, Demikian. amin. Pemirsa dan kita semua, kita sangat diberkati dengan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat ini. Maka di akhir kita akan akhiri dengan doa, Pendeta Abri yang akan berdoa. Kita berdoa, Tuhan Bapa di surga, kami percaya kasih kuasa Tuhan memberkati kami semuanya. Para pemirsa, semua yang menyaksikan tayangan Voice of Seven, Kontren Kawasan Timur ini, berkati Tuhan, sehingga oleh kuasa berkat Tuhan, ringkasan pada Sabat ini, pekabaran yang boleh kami bagikan, akan memberkati kami semakin setia kepada Tuhan, untuk selalu mengucapkan dalam doa-doa kami, ucapan syukur, dan menolong kami setia di sepanjang kehidupan kami. Dan biar rencana kehidupan kami adalah rencana Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kami, yang pasti menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati
akan Voice of Seven Konseling Sukasan Timur semakin maju dan boleh banyak menjadi berkat kepada semua orang di semua tempat di seluruh dunia ini, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami senantiasa mempersiapkan diri dalam pelajaran Kau Sabat pada besok Sabat, maka biar semua umat Tuhan melalui pekabaran ini akan semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami hidup. Amin. Amin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi melalui studio Voice of Seven, bekerja sama dengan Departemen Sekolah Sabat dan Pelayan Perorangan Konferensi Jawa Kawasan Timur. Bila mana Anda diberkati dengan program ini, boleh Anda hubungi nomor yang sudah tertera di layar Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pendeta Kurnedi, terima kasih Pendeta Apri.